Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Khusus kaum WBI saya mau nyapa shalom ibu-ibu. Apa kabarnya? Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ibu-ibu yang saya kasihi, jemaat Tuhan, hari ini kita akan share firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini atas hidup kami. Bapa, kami akan share firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan berkati semua jemaat, terkhusus kaum WBI yang mendengar. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Kaum WBI yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 18. Kita akan belajar dari seorang tokoh wanita dalam Alkitab yang luar biasa, yang bernama Hana. Ya, dalam bukunya Edith Dean, All the Women of the Bible, semua wanita dari Alkitab, ya, menjuluki Hana sebagai seorang ibu yang penuh doa. Ya, beliau juga mengatakan atau mempersonifikasikan keibuan yang ideal. Kalau kaum ibu mau menjadi ibu yang ideal, belajarlah dari Hana. Tapi tentu saja bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga, bahkan semua kita bisa banyak belajar dari seorang Hana, yaitu seorang yang penuh doa. Dalam perjanjian lama ada 4 tokoh wanita yang bersusah hati oleh karena belum dikaruniai anak. Tetapi di antara 4 orang itu cuma 1, Hana, yang menanggung kesusahannya itu dengan banyak berdoa. Tokoh pertama, Sarah. Ya, bagaimana responnya dengan janji Tuhan? Ya, dia tertawa, ya. Dia menertawakan janji Tuhan bahwa ia akan mengandung dalam usianya yang telah amat lanjut. Ribka memberi kesan tidak acuh, tidak peduli terhadap keadaannya. Tokoh yang ketiga, Rahel, menunjukkan sikap marah, protes, merajuk karena apa yang ia alami. Dalam Kejadian 30 ayat 1, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Demikian kata Rahel kepada suaminya. Cuma Hana yang rindu menjadi seorang ibu dan tidak jemu-jemu membawa kerinduannya itu di dalam doa. Ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan tentang Hana. Hana terus berdoa pada waktu orang lain sudah tidak berdoa. Ada orang mengatakan bahwa penderitaan itu mendekatkan orang kepada Allah, mendorong orang untuk lebih rajin berdoa. Ya. Henry Baker pernah berkata, Tuhan mencuci mata kita dengan air mata. Maksudnya membuat kita menangis, agar kita dapat melihat negeri yang tidak kelihatan, yaitu negeri di mana air mata tidak akan ada lagi. Tetapi ini ada batasnya. Pada waktu penderitaan atau persoalan itu kira-kira masih dapat kita atasi dengan mudah, kita belum merasakan dorongan yang kuat untuk berdoa, betul? Baru kalau ternyata persoalan itu tidak beres juga, penderitaan semakin besar,
kita mulai merasa cemas. Dan dorongan untuk berdoa itu muncul. Tetapi jangan mengira semakin menderita semakin berdoa. Karena setelah berdoa dan berdoa terus, ternyata persoalan malah semakin ruwet. Penderitaan tidak semakin ringan. Apa yang terjadi? Biasanya dorongan untuk berdoa justru semakin mengendor. Buat apa berdoa? Toh tidak didengar juga. Di sini tepat sekali kalau beliau menyebut Hana sebagai ibu yang penuh doa. Sebab apa? Sebab situasi di sekitar Hana pada waktu itu bukanlah situasi yang mendorong orang untuk berdoa. Umat Israel waktu itu sudah semakin tidak religius. Moral mereka semakin bobrok. Yang dikejar cuma materi dan kenikmatan. Anda ingat kejadian kejahatan dan kebobrokan Hofni dan Pinehas? Kalau anak-anak imam saja sudah begitu bobroknya, apalagi masyarakat pada umumnya. Sudah tidak peduli lagi kepada doa. Orang yang banyak berdoa malah diejek, diledek, dianggap aneh. Karena itu, ketika Hana berdoa, imam pun menganggapnya aneh. Menyangka Hana sedang mabuk. Suasana rumah tangga Hana juga tidak mendorong orang untuk berdoa. Ya, memang Hana adalah istri favorit suaminya, si Elkana. Tetapi bagaimanapun favoritnya, yang namanya dimadu itu tetap sakit. Apalagi justru karena favorit itulah si madu ini, Penina, menjadi cemburu dan berusaha untuk terus menyakiti hati Hana. Dan kebetulan ada senjata ampuh untuk itu. Hana tidak punya anak, sedang Penina punya. Coba kita perhatikan Alkitab kita di ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun menderita. Dari tahun ke tahun dihina. Bagaimana kalau Anda menjadi Hana? Saya kira ada dua kemungkinan. Yang pertama, ambil tindakan. Buat apa menunggu dari tahun ke tahun? Bertindak. Minta cerai kek, nyewa pembunuh bayaran kek, atau kalau bukan dia yang mati biar saya yang bunuh diri. Pokoknya bertindak, tetapi tidak mungkin menunggu dari tahun ke tahun. Kira-kira begitu bukan? Kalau hati diliputi geram dan dendam, bagaimana mungkin berdoa? Kalau tidak bertindak apa-apa, oleh karena tidak tahu harus bertindak apa, putus asa, merasa tidak berdaya, cuma ngeres dalam hati, sakit, tetapi tidak ada obatnya. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang sudah tidak mampu lagi berdoa. Tetapi inilah yang hebat dari Hana. Ia tentu sedih luar biasa. Siapa yang tidak? Dikatakan dalam ayat 7, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Namun, dia tidak meradang lalu mengambil tindakan apa saja. Tetapi juga tidak begitu putus asanya sehingga ia tidak mampu berbuat apa-apa. Hana, dia melakukan satu hal. Mungkin satu-satunya yang dapat ia lakukan. Tetapi satu hal yang amat-amat penting dan menentukan. Apa itu? Ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia masih berdoa dan tetap berdoa. Pada waktu orang lain mungkin sudah berhenti dan tidak mampu berdoa. Dan yang mesti kita contoh dari Hana ialah dalam doanya itu benar. Ia meminta, tetapi tidak menuntut atau mengancam. Benar, ia bernazar, tetapi tidak berusaha menyuap Tuhan.
Apa yang ia lakukan dalam doanya? Kita baca ayat 15. Itu menjelaskan isi dan inti doa Hana. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Tentu tidak salah kita minta sesuatu di dalam doa kita. Juga tidak salah kalau kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi Anda tahu apa doa yang paling indah di telinga Tuhan? Yaitu ketika kita seperti anak kepada ibu, mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Hana berdoa di waktu orang lain sudah tidak merasa perlu berdoa. Bukankah ini yang sering menjadi kelemahan kita? Pada waktu kita menginginkan sesuatu, ingin lulus, ingin sembuh, ingin sukses, kita mungkin tidak kalah dari Hana di dalam tekun berdoa. Tetapi apa yang terjadi setelah lulus, setelah sembuh, setelah bebas dari kesulitan? Apa Tuhan masih tetap mempunyai arti yang sama besarnya? Apa hati kita penuh dengan rasa syukur dan puji-pujian yang meluap-luap kepada Allah? Atau bersyukur juga, tetapi tidak lebih dari itu? Hana lebih dari itu. Doanya sudah terkabul. Nazarnya juga sudah dibayar. Jadi kewajibannya sudah selesai. Tetapi dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan, lalu berdoalah Hana. Ibu-ibu kaum WBI yang saya kasihi, Hana masih terus berdoa. Tetapi kini Hana bernyanyi dalam doanya. Hana memuji-muji Tuhan. Nyanyian yang luar biasa. Banyak orang mengatakan nyanyian pujian Maria yang amat terkenal itu sebenarnya diinspirasi oleh pujian Hana ini. So, apa yang kita dapat pelajari dari seorang Hana? Ingat Tuhan dalam susah. Tetapi juga ingat Tuhan dalam senang. Tidak menjadi putus asa dalam penderitaan. Tidak menjadi lupa daratan dalam keberhasilan. Ini peringatan keras terutama kepada mereka yang sukses mendadak. Jangan jadi lupa daratan. Jangan jadi lepas kendali. Jangan menjadi percaya diri berlebihan. Tetap rendah hati. Ingat Tuhan. Tuhan tidak cukup diberi persembahan syukur yang lebih banyak. Yang paling ia kehendaki adalah hati yang benar-benar memuji. Seperti Hana. Hal lain yang perlu kita contoh dari Hana ialah Hana berdoa dan bertindak. Ia tidak hanya berdoa. Benar, doa itu luar biasa pentingnya. Benar sekali. Ya, Thomas Fuller mengatakan doa harus menjadi kunci untuk membuka pagi dan gembok untuk menutup malam. Kita baca dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Artinya jangan berhenti berdoa. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang Kristen itu hanya banyak berdoa. Tidak. Doa saja tanpa tindakan itu munafik. Doa harus diikuti dengan tindakan. Dan tindakan harus mencerminkan apa yang kita doakan. Ya, ada kalimat yang mengatakan begini. None can pray well, but he that lives well. Artinya, tidak ada yang dapat berdoa dengan baik kecuali dia yang hidup dengan baik. Karena itu tidak cukup ora et labora saja.
banyak berdoa dan banyak bekerja. Tetapi doa dan pekerjaan itu tidak ada hubungannya satu sama lain kalau mendengar doanya. Wah, salehnya seperti malaikat, tetapi kalau lihat perbuatannya, bumi dan langit. Dengan doa, Hana berjanji kepada Tuhan. Dan dengan tindakannya, ia memenuhi janji itu. Ia melaksanakan apa yang ia doakan, sekalipun amat berat. Ia menyerahkan anak kedambaannya itu kepada Tuhan. Hana tidak hanya berani minta, ia juga berani memberi. Dan misteri berkat Tuhan itu terletak di sini. Ini pengalaman saya dan suami saya, pengalaman Hana, pengalaman banyak hamba Tuhan, pengalaman banyak orang. Ketika kita berani kehilangan banyak untuk Tuhan atau orang, kita akan menerima lebih banyak. Ketika kita berani memberi yang terbaik, kita akan menerima yang lebih baik. Lihatlah apa yang diterima oleh Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 21. 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak main perhitungan dengan Tuhan, Tuhan juga tidak akan main perhitungan dengan kita. Ibu-ibu WBI yang Tuhan kasihi, demikian share firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap kita boleh dikuatkan kembali. Kita ingat, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan? Satu hal, kita bisa berdoa kepadanya. Kita naikkan satu lagu. Saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.